Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Susanti, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2511116069. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Air Nandingan kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba Ibu cek dulu di sini hadir semua atau tidak ini ya. Hadir semua? Hadir. Iya, alhamdulillah semuanya sehat, hadir. Jadi nihil untuk hari ini ya. Dan seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia. Pembiasaan pagi kita membaca surat pilihan bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Sadaqallahul adzim. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, kemarin kita sudah belajar mengenai halal dan haram. Kenapa sih kita harus belajar ini semua? Itu agar kita berhati-hati dalam membeli makanan, mengonsumsi makanan, berhati-hati dalam bertindak pula. Oke, sekarang Ibu mau sedikit bertanya, mengapa kita harus memilih makanan yang halal dan baik? Apa Mbak Nay? Ya, perintah Allah. Oke, yang pertama perintah Allah, yang kedua menjaga kebersihan hati. Kemudian apa yang terjadi jika kita makan makanan sembarangan? Oke, apa Marcelo? Akan mudah sakit. Terus yang terakhir nih, pertanyaan awal nih, mengapa perbuatan buruk dapat dikatakan haram? Apa Mbak Naila? Iya, karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, sudah semuanya siap belajar? Nah, sekarang Ibu pengen lihat kalau sudah siap belajar biasanya dia itu akan fokus. Masih ingat tepuk pagi, siang, sore, dan malam? Coba Ibu lihat dulu. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, semuanya sudah betul, berarti sudah berkonsentrasi. Nah, sekarang untuk hari ini dasarnya, dasar hukum halal dan haram yang pertama dalam Al-Quran. Ada di Quran surat Al-Ma'idah ayat 87. Oke, selanjutnya. Dalil yang kedua yaitu hadis. Nah, ini hadisnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibaca bersama-sama coba. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya dan apa saja yang
Oleh karena itu, kemanfaatannya itu sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah membaca ayat dan Tuhanmu tidak lupa. Hadis riwayat siapa nak? Hakim dan Bazar. Kemudian dasar hukum yang ketiga yakni ijtihad. Apa sih ijtihad? Yaitu kesepakatan fatwa para ulama. Nah, di Indonesia itu tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI, dan inilah logo halal kita. Logo halal kita yang lama, versi lama berwarna hijau. Kemudian yang versi terbaru berwarna apa nak? Ungu itu ya, ungu, tidak terlihat ya. Oke. Nah, sebab halal dan haram, coba diperhatikan. Haram karena zat asalnya, contohnya seperti apa itu yang dia ada di sana? Apa itu contohnya? Bang? Bangkai. Kemudian apa lagi? Darah. Terus apa lagi? Daging babi. Dan masih ada lagi, itu belum lengkap. Seperti hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Oke. Coba Kak Hafiz, itu sifat asal yang kedua itu dari sifatnya apa itu penjelasannya Kak Hafiz? Haram karena cara mendapatkannya, buruk perbuatannya. Seperti apa contohnya? Syirik, kejahatan. Iya, segala sesuatu yang dia diasalkan dari judi, kemudian dari perbuatan syirik atau dari kejahatan, semua yang dihasilkan itu tidak baik. Meskipun uang itu hasilnya uang kan bagus, tapi kalau asalnya dia dari judi, dari undian, itu tidak baik. Itu haram hukumnya untuk kita gunakan. Sekarang, sebab haram berdasarkan prosesnya. Nah, kalau kita punya makanan yang halal, kemudian cara mengolahnya dengan sesuatu yang berkaitan dengan yang haram, itu menjadi tidak halal. Ikan gurame halal tidak? Kalau dia dipanggang atau digoreng bekas untuk memasak daging babi misalnya nih, kira-kira jadi halal atau haram? Haram, karena proses pembuatannya. Kecuali di sini kita boleh makan ikan laut. Ikan laut meskipun sudah mati itu halal. Meskipun tanpa disembelih, dia itu halal. Oke. Ini penerapan dalam sikap, tidak membazirkan makanan. Penerapan dalam perilaku, tidak membuang sampah di sungai. Penerapan dalam konsumsi, jelas seperti yang sudah kita bahas tadi, membeli produk yang halal. Nah, itu yang terakhir, kita baca bersama-sama. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai begitu ya. Oke, sekarang sudah selesai untuk materinya. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini, Nak. Nah, setelah kita membaca materi tadi, supaya kita bisa mengidentifikasi ciri-ciri makanan dan minuman halal dan haram. Kemudian tujuan yang kedua, menganalisis sebab-sebab suatu perbuatan atau benda menjadi halal atau haram. Kira ada yang mau bertanya atau tidak dari anak-anak? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Beli dulu tepuk tangan. Ini pertanyaan yang langka. Bu, bisa nggak sih makanan yang haram itu tiba-tiba menjadi halal? Nah, contohnya seperti apa? Seekor ular itu adalah hewan yang berbisa kan ya? Nah, ketika kita berada di gurun pasir atau berada di tengah hutan, kita kehabisan stok makanan, pepohonan pun nggak ada buahnya ketika itu. Lewatlah seekor ular. Ular kan tidak boleh dimakan kan ya? Dia berbisa, bertaring, hewan liar. Satu-satunya itu yang ada hanyalah ular itu.
kepepet untuk mempertahankan diri supaya bisa hidup. Itu alternatif terakhir tapi ya. Dari gambar-gambar ini, Ibu punya tugas untuk kalian semuanya. Tugas yang Ibu berikan ini berkelompok. Kita memilih satu topik. Buat tema dari topik itu. Yang presentasikan di depan kelas. Udah ya? Oke, sekarang coba presentasikan dulu hasilnya. Dipersilahkan kelompok Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar memilih topik 3, makanan yang halal dan haram. Makanan halal contohnya hewan yang dihalalkan dalam Islam dan proses menyembelihannya sesuai syariat Islam. Makanan halal yang diperoleh dengan cara halal, misalnya bukan dari hasil mencuri. Demikian presentasi dari kelompok Abu Bakar. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah maju dan sekarang Ibu punya tugas individu. Kan ya, ditulis namanya, jangan lupa. Oke, pertanyaan yang mudah sudah selesai kan ya? Boleh dikumpulkan ke depan. Terima kasih. Semua pembelajaran kita hari ini sudah kita lalui. Nah, setelah melaksanakan pembelajaran kita di hari ini, Ibu ingin menarik refleksi, kemudian memberikan penguatan. Coba Ibu mau bertanya dulu. Sumber hukum kedua dalam ajaran Islam adalah apa? Ya, apakah Fahri? Dan sunnah. Iya, hadis atau sunnah. Kemudian, bagaimana cara memilih makan makanan dalam kemasan? Terus yang ada logo halalnya. Boleh tidak kita makan katak? Boleh? Oh iya, kenapa Mbak Siva? Tidak, karena hidup di dua alam. Boleh tidak kita mengkonsumsi ikan laut yang sudah mati? Iya, boleh. Oke, sekarang apa saja yang diharamkan dalam Al-Quran sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 173? Saya Bu, bangkai, darah, Daging minuman babi. beralkohol, Ya, minuman hewan beralkohol. yang bertaring, hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, hewan mati tercekik, dipukul, terjatuh. Iya, bagus. Seperti tepuk tangannya. Mengapa ayam goreng itu menjadi haram dimakan? Ya, karena digoreng atau dimasak dengan bekas minyak untuk menggoreng daging babi. Iya, tidak boleh. Ada sebabnya sepotong roti ini menjadi haram dimakan. Kenapa? Ya, dibeli dengan uang hasil mencuri. Nah, sekarang kesimpulan kita hari ini, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Ya, yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian bagaimana cara kita memilih produk yang ada logo halalnya? Dasar utama hukum halal dan haram tadi adalah Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad atau keputusan para ulama. Oke, sekarang semua perbuatan yang buruk itu merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga semuanya harus dihindari. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sadaqallahul adzim. Ibu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.